Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게 Yeah, the past was honestly the best But my best is what comes next I'm not playing now for sure 그날을 향해 숨이 벅차게 You and the best moment is yet to come Moment is yet to come Yeah 다들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고 온종할 수 없는 names 이제 무겁기만 해 노래가 좋았다고 그저 달랠 뿐이라고 Promise that we'll keep on coming back for more 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 Moment is yet to come, yet to come 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 Moment is yet to come 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 Yet to come We're gonna touch the sky For the day we die Moment is yet to come 자 이제 시작이야 The best yet to come 언젠가부터 붙은 불편한 수식어 최고란 말은 아직까지 난 간지러워 난 말야 음악은 좋은 걸 예전에 그때와 다르게 별로 아마 다른 게 별로 없다면 you say 썰을 나이 난 변화는 많았지만 변함은 없었다 해 어느 샷도 매 순간이 새로운 트레서 지금 난 마치 13살 그때 나처럼 아직도 배울 게 많고 나 인생 채롭게 많아 그 이유를 물어본다면 내 심장이 말하잖아 We ain't about it 이 세상의 기대 We ain't about it 최고란 기준의 stat We ain't about it 원감각 없 수많은 trophy ain't about it Dream and hope and going forward so about it 긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리 Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sally Oktaviana Aksya dan teman saya Rizky Mufliyah Tama. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang kehamilan di usia remaja. Mohon maaf Ibu kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya? Baik, terima kasih Dek. Perkenalkan juga ya, kalau tak kenal maka kita tak sayang. Nama Ibu cukup pendek, Ibu Ii. Oke, Ya. baik Ibu. Saya bidan praktek mandiri di sini di Kebon Pedas ini. Dulu saya PNS, sudah 13 tahun pensiun dari pegawai negeri. Mangga kalau ada yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Oke, baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik, kalau boleh saya tahu, Ibu sudah berapa lama membuka praktek ini dan menjadi seorang bidan? Aduh, pensiun aja udah 13 tahun ya. Cukup lama Ibu. Berarti kalau bidan itu kan tidak ada batas sampai kapan saya, selama saya masih bisa memberikan pertolongan berarti saya masih tetap profesinya bisa dipakai ya. Iya. Jadi kalau dikatakan berapa lama pegawai negeri aja usia sampai 66 tahun. Saya udah 13 tahun pensiun. Jadi sudah cukup matang ya dilihat dari usia. Terus pengalaman jadi bidan, saya pegawai negeri di Puskesmas sekitar 30 tahun. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih aktif di pelatihan untuk bidan. Alhamdulillah. Baik Ibu, seorang bidan menurut Ibu itu apa ya? Seorang bidan, kita ingat definisi bidan ya. Iya. Adik-adik masih di pendidikan pasti masih hangat. Kalau ibu kalau ditanya gitu mungkin nalar ya. Artinya Iya. saya tidak melihat catatan. Seorang bidan adalah yang dikatakan seorang bidan adalah seorang perempuan yang sudah lulus mengikuti pendidikan kebidanan yang disahkan oleh pemerintah dan diakui oleh organisasi profesi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu adalah bidan. Terima kasih. Iya. Ibu, apakah Ibu bekerja di instansi kesehatan lain selain membuka praktik mandiri? Tidak, dulu saya pegawai negeri, Oh, bidan puskesmas. Ya. iya. Keluhan pasien apa saja Bu yang sering Ibu tanganin selain pasien bersalin? Sesuai dengan kewenangan bidan tentunya ya. Jadi bidan itu hanya boleh melayani ibu sebelum pada masa pranikah, perempuan pranikah, kemudian ibu hamil normal,
ibu bersalin normal, nipas normal, pelayanan KB atau pelayanan interval antara kehamilan. Dan juga imunisasi bayi itu yang boleh kita lakukan. Jadi itu saja yang saya berikan kepada pasien saya. Baik Ibu. Apakah Ibu pernah menangani pasien persalinan yang masih di usia remaja? Pernah. Kalau dikatakan pernah, pasti pernah. Pernah Ibu. Pernah, iya. Baik. Aku. Oh ya. Menurut Ibu sebagai seorang bidan nih Bu, apa tanggapan Ibu tentang kehamilan di usia remaja? Kalau tanggapan saya kehamilan usia remaja itu karena faktor bukan hanya pengetahuan ya, faktor perilaku dari remajanya itu sendiri, kemudian dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari temannya sendiri. Kalau saja remaja tahu akibatnya mungkin tidak akan terjadi seperti kehamilan terutama yang di luar nikah ya. Kalau remaja menikah remaja sekarang mungkin sebetulnya masih banyak, masih ada ya. Yang dikatakan usia remaja kita kan tahu batasannya berarti sebelum usia 20 tahun. Ya. Menurut Ibu, di usia berapa sih wanita siap untuk hamil? Bukan menurut saya, menurut teori ya. Oh iya, Menurut teori Iya, berarti benar. di atas 20 tahun. Oh, di atas 21 sampai 30 tahun itu adalah masa reproduksi yang dikatakan masa reproduksi sehat ya. Baik dilihat dari program KB maupun kita kesehatan reproduksi. Apakah kehamilan di usia remaja Ibu sangat berbahaya dan beresiko? Sangat beresiko. Oh iya benar. Resiko kehamilan usia remaja itu yang pertama kemungkinan dia akan melahirkan bayi dengan usia kehamilan kurang bulan atau kita sebut dengan prematur ya. Iya. Bisa juga melahirkan bayi BBLR, bayi berat badan lahir normal yang akibatnya nanti bisa terjadi stunting. Kemudian bisa juga mengakibatkan kematian ibu karena perdarahan pada saat melahirkan. Ya, barangkali itu. Faktor apa sajakah yang menyebabkan kehamilan pada remaja? Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah faktor perilaku, pengetahuan, dan bagaimana dukungannya. Kemudian yang paling utama adalah dasar keimanan seseorang untuk remaja yang belum menikah. Remaja yang surat menikah barangkali itu faktor tadi keluarga. Apakah ada dampak psikologis bagi sang ibu? Ibu yang remaja kalau dalam situasi dia sudah menikah, remaja menikah atau tidak menikah nih saya tanya dulu. Remaja yang Remaja menikah atau remaja belum menikah? Mungkin dua-duanya. mungkin iya dua-duanya. Harus jelas ya. Iya. Kehamilan itu bisa terjadi setelah mereka sah, suami istri bisa juga terjadi di luar nikah kan ya. Iya. Nah, yang dikatakan apakah dampak dari kehamilan usia remaja itu terhadap ibu jelas dampak. Ada depresi ya, ibunya mungkin depresi karena dia belum siap menjadi seorang ibu secara psikologis. Secara fisiknya juga tadi berakibat perdarahan pada saat melahirkan, belum siapnya dengan adanya perubahan-perubahan fisik maupun mental selama hamil ya. Harus ada perubahan. Karena secara fisik dia akan melahirkan kondisi hamil 9 bulan dengan perubahan-perubahan fisik dengan pembesaran perut ya dan lain sebagainya di dalam tubuh seorang wanita. Juga secara psikologis dia harus mempersiapkan diri bagaimana nanti proses melahirkan. Dan setelah melahirkan saya akan menjadi seorang ibu. Siapkah dia? Nah, itu yang kita pertanyakan. Ya. Iya benar. Ya. Sini aja. Apa saja yang harus dilakukan oleh remaja yang hamil agar ibu dan anaknya sehat? Ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama adalah dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita sebagai umat muslim jelas harus lebih mendekatkan diri karena apa? Karena proses kehamilan itu tidak bisa hanya dilihat oleh mata kasat kita, tetapi juga itu ada faktor psikologis. Karena Allah menciptakan janin tumbuh di dalam rahim kita sesuai dengan surat Al-Mu'minun, surat 23. Adik-adik boleh baca ya. Bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Lalu Allah menjadikan saripati itu menjadi air mani dan disimpan di dalam suatu tempat yang kokoh yaitu rahim. Itu nomor satu. Dia harus yakin bahwa manusia ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu ditugaskan oleh Allah untuk hidup dan disempurnakan penciptaannya ketika kandungannya berusia 4 bulan.
Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya, lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, kata Allah, tapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Allah sudah tahu. Padahal itu tugas kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu adalah ayat Allah ya, yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita rubah. Sampai kapanpun manusia itu diciptakan untuk itu. Bagaimana sekarang yang harus dilakukan oleh ibu hamil? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, periksa sesuai dengan anjuran, makan makanan yang sehat, jaga diri, jaga kesehatan. Seperti halnya kita memberitahu ibu hamil tidak boleh memakai sepatu hak, itu salah satu cara menjaga. Hati-hati ya, kehati-hatian. Kemudian yang terakhir, persiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Ada 5 hal ya, kalau menurut saya, mudah-mudahan tidak salah. Enggak. Lalu bagaimana tanggapan ibu jika ada pasien remaja yang ingin menggugurkan kandungan karena kehamilan yang tidak diinginkan? Oke, bukan hanya remaja ya, yang begitu banyak, terutama remaja. Baru saja beberapa hari yang lalu, belum 1 minggu, ada yang datang ke sini untuk ingin digugurkan. Ya. Mereka dengan dalih saya belum siap hamil, atau misalnya kalau remaja jelas ya dari usia atau belum menikah. Ada juga yang belum menikah ke sini. Terus saya jelaskan, kita bidan ini kuliah, adik-adik sekarang mulai kuliah ya. Kuliah bukan untuk bagaimana caranya mengeluarkan janin yang belum cukup bulan. Tetapi kuliah kita itu mempelajari bagaimana caranya mensejahterakan janin ketika dia masih di dalam kandungan sampai saatnya melahirkan. Jadi kita tinggal kembalikan, kita arahkan, dan membunuh itu hukumnya dosa. Ya. Kita kembalikan lagi kepada agama. Karena apa? Dari Al-Quran itu tidak suatu keputusan yang tidak akan bisa dirubah. Jadi kalau orang sudah kita kasih tahu nasihat macam-macam, kita sebagai bidan harus tahu kunci kita nomor 1, agama. Kalau menurut ibu seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah yang kemarin akhirnya dia 2 hari setelah pulang dari sini saya diamkan karena emosinya masih tinggi ya, kekeh pengen digugurkan. Akhirnya saya bilang, sekarang pulang dulu ke rumah, tenangkan dulu, nanti 2-3 hari coba di USG. Ternyata di USG kehamilannya udah 6 minggu. Dia sudah melihat ada denyut jantung janin. Kemudian saya telepon, Neng udah USG belum? Kebetulan ibu baru pulang sambil nangis. Alhamdulillah dia berarti tidak mengambil jalan yang dilarang Allah ya. Gitu. Jadi itu tugas kita. Lalu bagaimana cara pencegahan kehamilan remaja? Pencegahan kehamilan remaja yang pertama adalah abstinensi. Jangan melakukan hubungan, apalagi belum menikah. Iya. Jadi para remaja harus kita konseling, harus kita beritahu bahwa untuk remaja, jadi hubungan seksual, walaupun hanya 1 kali dilakukan, itu bisa menghamili seorang perempuan. Itu yang pertama ya. Kita itu harus sering-sering memberikan penyuluhan atau lebih baik konseling lebih mendalam ya. Kalau penyuluhan kita sepintas ya. Kemudian untuk mereka yang sudah terpaksa menikah karena faktor punten pendidikan ya. Kalau orang tidak mengikuti pendidikan, anak lulus SD misalnya, tidak sampai ke SMP pun kan sekarang di kita masih banyak ya, terutama di daerah pinggiran sana. Mereka merasa anak perempuannya itu kayak jomblo gitu ya, setelah beberapa tahun di rumah. Nah, sampai ada anak perempuan ikut aktif di salah satu posyandu waktu saya masih dinas pengalaman ya. Begitu hari ini ketemu saya beri penyuluhan tentang yang ada tanya itu, bagaimana caranya mencegah terjadi kehamilan pada usia remaja, pernikahan usia remaja, akibatnya apa gitu ya. Ternyata pas bulan berikutnya saya ke posyandu, anak itu ngumpet nggak mau keluar. Posyandu di rumah dia, kebetulan ibunya juga kader, dia ikut bantu pencatatan. Terus saya tanya ibunya, ibu si Neng kemana? Nggak mau ketemu ibu, nggak mau ketemu saya. Ternyata dia baru saja dinikahkan. Bagaimana upayanya supaya tidak terjadi kehamilan pada usia remaja ya? Kita kasih penjelasan kepada dia dan pasangannya. Kita anjurkan dia untuk mengikuti program keluarga berencana untuk penundaan anak pertama. Itu boleh dilakukan. Ya, daripada dia hamil, daripada dia melakukan di luar nikah, mereka sudah menikah tapi memang belum waktunya untuk hamil, kita berikan pelayanan kontrasepsi penundaan anak pertama. Boleh pil KB, boleh suntik bulanan karena itu hormonnya sama dengan di dalam tubuh. Ya itu mungkin ya. Pencegahannya seperti itu. Bagaimana suka dan duka ibu selama menjadi seorang bidan?
Alhamdulillah, suka dukanya banyak. Sukanya ilmu yang didapat di bangku kuliah bisa saya terapkan dan bisa saya amalkan kepada kaum perempuan khususnya ya. Pada saat mereka tadi sebelum menikah, konsultasi, wawasan kita harus luas untuk memberikan konsultasi itu. Kemudian pada saat mereka hamil, pada saat mereka bersalin, pada saat mereka melakukan kunjungan KB ya, imunisasi. Kayaknya ada suatu kebanggaan, bukan hanya nilai rupiah yang dilihat. Punten ya, kalau bidan identiknya dengan uang. Tetapi bukan hanya nilai rupiah, yang artinya kalau nilai rupiah saja berarti kita tarif tidak punya uang sekian tidak bisa ke saya. Alhamdulillah setelah saya pensiun, setelah selama ini ada BPJS ya. Ada BPJS kan, masyarakat yang melahirkan rata-rata dan semuanya harus punya BPJS. Nah untuk BPJS, untuk yang belum BPJS ada juga kan yang belum BPJS punya tunggakan harus bayar. Kemarin saya merujuk pasien harus bayar 3.700.000 di RSUD yang nolong saya. Di RSUD. Dari sini dirujuk di RSUD, kemudian dokternya lagi operasi dan saya yakin itu bisa lahir normal. Cuman kenapa saya rujuk, kita bidan ya. Kita harus pintar, bukan pintar yang segala ada dikerjakan, bukan. Kita harus pintar untuk melakukan deteksi dini. Mana hak saya, mana bukan. Jadi ketika saya mengukur tinggi pundusnya udah hampir 40 cm, padahal itu udah pembukaan 3 di sini. Saya kasih tahu keluarga bahwa harus dirujuk karena dengan TFU sekian dan kepala itu anak kedua, kepala belum enak dipegang, belum masuk panggul. Akhirnya saya bawa ke RSUD tuh. Ya salah satunya berarti ada suka ada duka ya. Sukanya saya memberikan pelayanan tepat waktu ketika harus dirujuk, saya rujuk dan konseling berhasil. Ketika kita menganjurkan seseorang, dia mengikuti, itu tandanya konseling kita berhasil. Kemudian saya bawa ke sana. Saya sukanya di sana kita bisa membina hubungan baik dengan teman-teman bidan rumah sakit, di mana orang merujuk biasanya sampai ruangan lepas. Saya boleh masuk dan sampai saya yang nolong. Tapi bareng, bukan berarti sendiri ya. Saya menghargai banget bahwa itu bukan ranah saya. Tapi ketika sesuatu kedaruratan terjadi, kebetulan bidannya mungkin kenal saya di pelatihan ya. Saya sampai saat ini saya masih tetap pelatih untuk para bidan. Jadi si bidannya mundur, bunda ini gitu. Jadi itulah sukanya. Ya banyaklah sukanya. Kemudian saya juga pernah sampai mengisi acara Aku Cinta Sahabatku, kehidupan seorang bidan. Saya tidak pernah mempromosikan diri ya. Tapi ada tim yang datang ke sini dari PT Karnus Film. Itu udah lama banget, neng tahun 99. Saya nggak pernah mempromosikan diri. Tapi ada pasien yang diwawancara. Kebetulan saya dinas di Bogor Selatan, jauh ke rumah ya, sampai kalau pakai angkot 4 kali naik angkot dari rumah. Tapi saya jalani karena itu adalah tugas. Dan saya merasa di sana sangat dibutuhkan karena masyarakatnya masih masyarakat pinggiran ya, gitu. Ya itulah sukanya saya di situ. Ternyata kalau kita ikhlas ada aja jalannya kebaikanan. Kembali lagi bahwa bukan hanya nilai rupiah yang kita harapkan, yang apalagi saya sekarang udah pensiun, udah bidan swasta murni ya. Jadi ya sukanya bisa nolong orang. Ya dukanya kalau kita saatnya harus merujuk, kemudian dalam keadaan darurat itu bisa terjadi ya. Itulah harus selalu siaga kita. Kali itu. Motivasi apa yang membuat ibu menjadi seorang bidan? Aduh, motivasinya saya senang aja ya. Kalau bidan itu kan pendamping persalinan. Kemudian kita bisa membantu menyelamatkan ibu dan bayi pada saat-saat mereka kritis, kita bisa mendampingi mereka. Itu yang saya cita-citakan. Senang banget ya kalau jadi bidan. Sekolahnya cukup panjang saya. Dulu sekolah karena nggak tahu ya. Ijazah saya banyak. Saya punya ijazah SPKAB. Ternyata begitu lulus, alhamdulillah Komlut disuruh kerja di Hasan Sadikin. Tapi saya bingung kok kerjanya seperti ini. Saya kan inginnya bidan. Ternyata untuk sekolah bidan masih panjang. Karena waktu itu lulusan SMP ya. Kemudian saya sekolah lagi untuk persamaan perawat. Kemudian saya juga, pokoknya banyak deh. Jadi untuk sekolah bidan itu tidak mudah. Dan sekarang adik-adik alhamdulillah begitu dari SMA lulus testing bisa masuk. Kalau kami pertama faktor pengetahuan. Kemudian banyaknya jenis sekolah kesehatan. Dulu banyak nih. Ada PKE, PKU, PKC. Banyak dulu. Ada SPR ya, sekolah perawat. Kalau sekarang kan udah langsung bidan. Barangkali itu ya.
Mungkin ada saran dan pesan untuk semua calon ibu bidan di Indonesia agar bisa menjadi bidan yang profesional dan sukses seperti ibu. Waduh. Jelas ada ya. Kalian itu akan menjadi generasi penerus kami yang sudah sepuh-sepuh ini ya. Kenapa saya katakan sepuh? Bayangin aja sudah 13 tahun pensiun, tapi saya masih berkiprah. Kalau di Dinas Kesehatan ada pelatihan, saya juga masih salah satu fasilitator yang masih diminta ya. Kemudian saya di MU juga sebagai pelatih MU, saya di Bidan Delima juga sebagai pengurus, kemudian saya juga di P2KP Kota Bogor, Pusat Pelatihan Klinik Primer Kota Bogor. Saya masih aktif sampai saat ini, dari mulai ada P2KP di Bogor 96 sampai sekarang saya masih untuk pelatihan IUD AKDR ya, untuk pelatihan CTU, dan APN juga saya masih jadi pelatih. Kemudian yang saya pesankan kepada adik-adik, dalam rangka mencari ilmu, mungkin ada di antara adik-adik yang beranggapan kalau jadi bidan atau pandangan orang tua kalian ya, udah kebidanan aja, kalau bidan mah tuh lihat ibu ini juga berhasil. Keberhasilan manusia bukan dengan harta. Keberhasilan kita ketika kita bisa mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh sesuai dengan alur akidah kita. Kemudian kita tahu tujuan akhir kita mau kemana. Kita seorang bidan bukan hanya untuk mencari uang. Amalkanlah ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah ya. Kemudian jadilah seorang yang ikhlas dalam memberikan pelayanan. Itu saja. Dan jangan lupa kita tetap bekerja dengan 3H. Apa itu? Saya kebetulan dulu ngajar etika loh di kampus kalian. Ya, jadi ingat ada 3H. H itu yang pertama adalah head ya, pengetahuan, hand, keterampilan, dan heart, bekerja dengan hati. Berikanlah pelayanan dengan 3H. Insya Allah akan manfaat untuk diri kita, ada suatu kebanggaan bagi kita dan keluarga kita. Kemudian pasien yang dilayani juga insya Allah punya kesan baik. Gitu. Ya, barangkali itu saja adik-adik. Semoga ada belajarnya dengan tekun, dengan sabar. Kemudian jangan menganggap salah satu mata kuliah tidak berarti atau tidak berguna, jangan. Karena semua mata kuliah yang diajarkan di kampus itu semuanya berkaitan. Contohnya keterampilan komunikasi ada kaitannya dengan etika. Etika ada kaitannya dengan pelayanan. Ya, pelayanan itu kita bisa memberikan pelayanan terbaik apabila kita pengetahuannya cukup. Gitu ya. Jadi ya saya doakan juga semoga kalian bisa jadi bidan yang baik. Amin, amin. Ya Lulus Allah. dengan baik, bisa membahagiakan kedua orang tua terutama Amin, ya. amin. Bisa membawa nama baik alma mater kalian di masa datang. Mungkin itu saja. Baik Ibu, sudah wawancaranya. Sudah, ya. alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, Mohon maaf sama-sama. mengganggu waktu Ibu. Gak apa-apa. Semoga Ibu Enggak. sehat selalu. Amin, dan amin, sukses amin. terus ya Ibu. Amin. Ya Terima Rabbal kasih Alamin. Ibu. Sama-sama. Ya. Selamat belajar ya. Amin. You and the best moment is yet to come. The moment is yet to come. Yeah. 다들 언제부턴가 나란해 우리 최고라고 온종할 수 없는 names 이제 무겁기만 해 노래가 좋았다고 그저 달랠 뿐이라